untuk kita ya mengenai potensi saham consumer di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelumnya nanti teman-teman yang mau bertanya nanti mohon mengajukan pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi jangan di komen tapi nanti di di Q&A. Masukkan pertanyaan di Q&A. Oke, Mas Yasid. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita membahas dulu market kita di sepanjang pagi sampai sore hari ini, Mas ya. Kira-kira bagaimana nih, Mas? Dari awal pembukaan, kalau nggak salah tadi sempat naik ya, terus penutupannya sekarang kalau nggak salah minus ya. Ya, Pak Cahyo. Ya, betul sekali ya. Memang indeks harga saham gabungan itu dibuka dengan kenaikan sangat tinggi sekali ya. Bahkan level tertingginya itu mencapai 7.355 nih ya. Ini sangat tinggi sekali sebetulnya. Nah, seiring berjalannya waktu ada koreksi ya. Ada koreksi, ada profit taking kayak gitu ya. Karena memang kenaikannya itu tinggi sekali gitu ya, di atas 1% gitu ya dalam satu hari. Ada yang melakukan profit taking, terutama nih investor dari dalam negeri ya. Karena investor asing sendiri pada hari ini itu mencatatkan net buy sekitar 800 miliar di regular market. Kalau ditambah dengan non-regulernya itu sekitar 1,12 triliun ya. Jadi ini investor domestik yang melakukan profit taking gitu ya. Kenaikan terjadi salah satunya adalah ditopang oleh IPO GoTo ya. IPO GoTo yang market cap-nya itu sangat besar ya, sekitar 400 triliun lebih, ditambah dengan kenaikannya itu kalau nggak salah menjadi 452 triliun di akhir perdagangan ya. Tentu saja ini memberikan bobot yang lumayan besar bagi IHSG kita gitu ya. Nah, ditambah oleh asing sendiri yang melakukan net buy, cuma sayang memang ada profit taking ya. Saya rasa ini merupakan profit taking yang ya sehat-sehat aja ya, tidak dalam keadaan terdesak atau panik gitu ya, karena sebetulnya semua hal itu sudah tercermin di pasar gitu ya, baik makro maupun kondisi perekonomian dalam negeri gitu ya. Justru di bulan-bulan ini ya, di bulan April, Mei itu banyak sekali rilis data laporan keuangan atau earning season yang dilanjutkan dengan rapat umum pemegang saham tahunan, dan dari rilis laporan keuangan tuh hasilnya cukup baik ya, karena kita kan ekonomi kita tuh sudah mulai recovery gitu ya, sudah mulai sembuh lah dari kondisi penurunan yang kemarin gitu. Nah, kalau kita lihat memang hasil daripada laporan keuangan tuh rata-rata sangat baik ya, di atas 20% bahkan dari top line maupun dari laba bersihnya. Kemudian dengan adanya RUPS biasanya akan diumumkan pembagian dividen gitu ya. Nah, pembagian dividen ini cukup menarik ya, karena banyak sekali yang membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik atau keuntungan ya. Yield itu merupakan seperti bunga ya, keuntungan yang cukup menarik ya, banyak yang di atas 5% seperti itu ya. Karena memang di tahun 2021 khususnya di semester kedua ya, itu sudah terjadi perbaikan yang cukup masif ya, ditambah lagi di tahun 2022 ini di awal-awal ya, komoditas kembali melesat gitu ya, terutama nah ini bisa dipantau dividen dari saham-saham komoditas, bahkan Antam aja yang beberapa tahun ini abstain memberikan dividen gitu ya, ini memberikan dividen yang lumayan Pak, di atas 5% gitu ya, apalagi saham-saham batubara yang terkenal dengan memberikan dividen yang cukup besar gitu ya, karena memang dividen stok gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman investor. Saya rasa juga asing juga banyak masuk ke sana juga ya, karena tergiur akan dividen ya, seperti itu Pak. Oke, nah kalau kita bicara mengenai di bulan-bulan suci menjelang Lebaran nih Mas ya. Iya. Kan kalau tadi kan disampaikan oleh Mas Yasid bahwa di tahun 2022 ini ya beberapa saham-saham komoditi memang mengalami kenaikan. Bahkan dari tahun lalu sebenarnya ya, bukan dari tahun ini aja kan. Apalagi kalau kita lihat di harga-harga sektor misalnya coal ataupun CPO yang kemarin kan harganya kan harga komoditasnya kan naik cukup tinggi.
Nah, tapi kalau kita mendekati di bulan apa namanya Lebaran, biasanya kan ada beberapa sektor yang apa namanya melakukan mengalami pergerakan. Contohnya mungkin kalau Ya, kita lihat konsumer, kalau zaman dulu kan sektor konsumer itu selalu bergerak menjelang bulan Ramadan. Apalagi kalau mendekati Lebaran makin lama makin ini. Nah itu gimana Mas kalau kita lihat sektor konsumer menjelang Lebaran ini, apakah saham-saham yang masuk di konsumer ini apakah juga terpengaruh dengan apa namanya gairah orang menyambut Lebaran ya? Bagaimana Mas? ya, biasanya kalau Lebaran ini kan juga dari masyarakatnya sendiri Pak Cahyo ya, itu ada double income, Hmm, ada THR gitu ya, sehingga daya betul. belinya itu besar gitu ya. Nah, kalau saya sih dengan tahun 2022 ini Lebaran ya, itu cukup Hmm, optimis ya, karena secara data gitu ya, kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen gitu ya, kemudian hmm, ada retail sales itu mengalami pertumbuhan yang cukup baik, bahkan levelnya ini sudah kembali di masa sebelum pandemi, Pak. Level-level ya, dari data-data perekonomian tersebut ya, yang terkait dengan retail ini sudah kembali sebelum adanya pandemi atau COVID-19 gitu ya. hmm, Jadi saya nggak terlalu khawatir gitu ya. Nah, apalagi kita lihat bahwa perekonomian kita itu sudah recovery-nya itu berjalan cukup baik kayak gitu ya. Dan bahkan sekarang juga sudah yang apa tuh yang berjarak jarak kayak gitu ya, misalnya di kereta itu juga sudah mulai dilepas gitu ya, dan Pak Jokowi pun hmm, memperbolehkan untuk pulang kampung ya. Tentu saja betul. ini dampaknya bagi perputaran perekonomian di Indonesia ini cukup terasa lah seperti itu ya. Sehingga ini tentu saja prospek-prospek daripada saham konsumer juga pastinya juga akan baik gitu kan ya. Selain ada agenda pulang kampung, yang di dalam kota yang nggak pulang kampung aja biasanya kan liburan nih. Nah, liburan itu pasti Ah, melakukan konsumsi, Pak. Nah, itu betul. ada potensi juga saham-saham sektor konsumer itu masih secara sentimen itu masih baik kayak gitu ya. Hmm, Ya, oke. Nah, kalau tadi sampaikan oleh Mas Jasid bahwa sektor konsumer ini peluangnya masih cukup bagus nih, apalagi kalau ditunjang dari data-data apa namanya data-data perekonomian yang membaik dan juga kita lihat bahwa sudah ada pelonggaran apa namanya untuk mudik dari Bapak Presiden ya. Jadi kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya kan kita mudik kan memang dilarang. Kalau sekarang kan memang seperti sampaikan Mas Jasid tadi kan mudik malah apa namanya liburannya sekarang ditambah ya kalau yang kemarin iya. kemarin liburannya dipotong kan Iya. ditambah berarti kan seharusnya memang ada pergerakan di sektor konsumer nah kira-kira untuk saham-saham sektor konsumer ini kira-kira saham-saham apa aja nih mas yang apa namanya yang masih memiliki potensi nih untuk bergerak sampai dengan Lebaran nanti. Ya, saham-saham sektor konsumer ya, tentu saja yang sekarang yang harus diperhatikan itu adalah konsumer yang cyclical ya Pak ya, yang cyclical ya, di Cyclical betul. mana itu ada saham-saham misalnya saham poultry ya, misalnya kayak Cepin, Poultry ya. Java kayak gitu, itu bisa Hmm. diperhatikan. Ya, Cepin, Java, kemudian banyak sekali sebetulnya yang saya amati dari saham konsumer. Misalnya dari hiburan saja ya, saham-saham pertelevisian nasional gitu ya, misalnya SCMA, kemudian ada MNCN, itu juga traffic iklannya juga naik Pak gitu ya. Kemudian Betul iya. eh, penggunaan data untuk telepon ya biasanya itu naik ya antara 7 mungkin hingga 10% lah kalau nggak salah ya. Itu saham-saham telekomunikasi bisa dipertimbangkan juga. Kemudian eh, dari mulai apa belanja gadget ya Pak ya, itu Hmm. juga bisa Hmm. juga gitu ya karena masyarakat kita yang kelas menengah ke bawah tuh mungkin ada beberapa yang suka dengan membeli handphone baru kayak gitu ya. Nah itu Betul. bisa diperhatikan Mbak untuk kayak misalnya adalah Era ya. Era betul, Era Jaya ya, itu bisa diperhatikan. Nah, kemudian ada yang sekarang kan udah mulai agak boleh kumpul-kumpul nih Pak ya. Mungkin Ya. ada yang membeli baju baru. Nah, itu larinya adalah ke Ramayana
atau RALS, Amin. atau LPPF gitu ya. Cuma LPPF memang sudah naik kencang ya sebelum bulan puasa gitu ya. Kemudian dari sisi konsumsi, Pak ya, misalnya kayak saham Indofood gitu ya, Unilever itu bisa diperhatikan lah. Ya saya rasa memang khususnya untuk Unilever ya, itu ada tekanan karena harga komoditas tinggi ya, tapi kan itu sudah di price in, Pak ya. Sekarang ya mungkin dengan adanya konsumsi yang cenderung membaik, kemungkinan ini akan membantu dari sisi pendapatannya dia gitu ya. Jadi Oke. suasana sentimennya masih cukup bagus harusnya ya. Kemudian yang related Pak, terkait dengan konsumer gitu ya. Tadi mungkin saya sebutkan mungkin ada Telkom gitu ya, itu kan relatif juga ya. Konsumsi tapi berupa data gitu ya. Nah sekarang konsumsi untuk sarana berpergiannya gitu, misalnya kayak jasa marga gitu Pak ya. Itu juga ada potensi juga Pak untuk trafficnya itu ramai kayak gitu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali subsektor dari consumer ini maupun consumer related ini yang berpotensi terkena imbas positif ya dengan adanya bulan Ramadan ini gitu Pak. Oke, jadi sebenarnya tadi banyak banget ya sahamnya, saya sampai bingung ininya. Ya, jadi tidak hanya consumer saja yang masuk dalam sektor consumer, tapi juga consumer itu tadi disebutkan oleh Mas Yasi juga ada Ya, apa namanya jasa marga selaku apa namanya pengelola jalan tol, karena kita tahu ya kalau orang mudik dari Jakarta ke arah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ya kan, itu ya, kan sekarang kan pasti menggunakan tol ya, ya, tol apa namanya tol Trans Jawa kan. Nah, tol Trans Jawa itu saya yakin juga nanti jumlah trafficnya pasti akan naik seiring dengan semakin mendekati Lebaran. Biasanya mulai H-7 ya kan, itu sudah mulai trafficnya sudah naik. Dan itu saya yakin juga pasti akan menambah pendapatan dari pengelola tolnya ya. Nah, ya. saya kurang tahu loh kalau yang tol Trans Jawa ini dikelola oleh jasa marga atau bukan, tapi saya yakin juga pasti akan terdampak di situ. Nah, kalau kita melihat juga pola konsumsi masyarakat nih Mas ya, Ya. pola konsumsi masyarakat menjelang Lebaran ini. Nah, kira-kira ada enggak nih Mas yang kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai pergeseran nih, pergeseran dari yang orang belanja offline sekarang belanjanya online. Nah, mungkin Mas Desi tahu arahnya nih. Nah, Ya. di kita ini sudah ada saham-saham sektor sebenarnya teknologi ya, tapi juga related dengan consumer karena ini kan terkait dengan perilaku konsumen dalam berbelanja ya. Betul. Yaitu ada Bukalapak dan yang hari ini Tokopedia. baru IPO, Iya. Tokopedia, Goto. Nah ini kira-kira gimana Mas prospeknya di apa namanya menjelang Lebaran ini, dua saham ini? Ya, saya kira memang sekarang ini ada pergeseran dari sisi belanja ya Pak ya, atau ibaratnya tuh taste Betul. dari konsumen itu dari offline menjadi online. Ya memang sekarang kegiatan offline itu sudah mulai dilonggarkan lagi oleh pemerintah, tetapi kan kebiasaan belanja online ini karena biasanya lebih murah ya, itu juga tidak Iya. bisa beralih begitu saja kayak gitu ya. Jadi sekarang pilihan dari masyarakat itu ada banyak gitu ya. Nah, kalau saya melihat Iya. justru traffic-nya akan naik ya seiring dengan kebutuhan yang meningkat juga gitu ya, baik Bukalapak maupun Tokopedia gitu ya. Nah, ya hanya saja ya kalau untuk yang baru IPO ini ya, GoTo ya atau Goto gitu ya. Ini kan tidak hanya ada Tokopedia, tetapi ada ada juga ada Gojeknya juga, kemudian ada GoPay-nya. Nah, ini diperkirakan juga mengalami peningkatan ya, di mana untuk saham GoTo ini di segala sisi dia kan ada 3 layanan Pak. Pertama adalah on demand services ya, dengan pengantarannya misalnya ada GoRide, GoFood gitu ya, dan GoGo yang lainnya gitu ya. Nah ini diperkirakan trafficnya akan meningkat. Kemudian dari Tokopedia-nya sendiri juga itu juga diperkirakan meningkat juga, GoPay-nya juga otomatis akan meningkat juga ya, karena GoPay itu sudah bisa dipakai secara smooth gitu ya di Tokopedia juga gitu ya. Dan untuk GoTo ini memang dia memegang posisi yaitu pemimpin pasar Pak gitu ya. Nah, terkait dengan IPO-nya yang listing hari ini ya, meskipun tidak auto reject atas ya, karena memang secara market cap-nya kan besar gitu Pak ya. Kemudian juga melibatkan banyak pihak kayak gitu ya, sehingga ya dengan kenaikan seperti itu sebenarnya wajar kayak gitu ya.
Kalau itu kan dari sisi profitabilitas kita berinvestasi sahamnya. Tetapi kalau dari sisi resikonya, sebetulnya lebih safe yang ini Pak, GoTo daripada Bukalapak setelah saya bandingkan. Oh, Eh, pertama kalau ketika pada Bukalapak IPO ya, itu tidak 100% saham pemegang saham yang lama ya, itu di lock gitu. Ada yang di unlock kayak gitu ya. Dan itu yang membuat sahamnya turun. Tapi di GoTo ini semuanya di lock kayak gitu ya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah adanya green shoe ya. Jadi kalau ada harga GoTo ini di bawah harga IPO-nya ya, itu akan semacam dilakukan buyback gitu Pak ya. Namanya adalah green shoe gitu ya. Kemudian ada SHSM juga kayak gitu ya. Nah, SHSM ini memberikan privilege kepada founder atau founder daripada perusahaan GoTo ini untuk tetap menjalankan bisnis ya sesuai dengan planning atau visi misi mereka kayak gitu ya, sehingga diberikan kepercayaan yang cukup baik. Jadi pengaturannya secara manajemen juga lebih baik GoTo ini ya. Kalau saya masih optimis, tapi kalau saham ini akan tetap naik ya, karena secara valuasi juga lebih rendah sebelum Bukalapak IPO dulu ya, yang 38 kali PBV-nya. Ini hanya sekitar 3 kali ya, mungkin menjadi 3,3 atau 3,4 gitu ya, setelah kenaikan harga 13% di hari ini gitu ya. Tapi which is itu masih jauh lebih rendah ya dibandingkan dulu IPO dari Bukalapak kayak gitu. Jadi saya masih optimis ya, karena kalau kita lihat juga ini perhitungannya memang agak berbeda Pak ya. Ini kan namanya adalah new economy stock gitu ya. Nah, sedangkan kalau perusahaan yang kita sebutkan tadi Pak, yang di consumer yang cyclical, misalnya kayak RALS gitu ya, non cyclical kayak INDF gitu ya, itu kan old economy sebetulnya ya. Nah, di mana ciri-ciri daripada perusahaan new economy ini ya, kaitannya dengan digital itu sangat erat dan bisnisnya itu growing-nya itu sangat tinggi sekali. Bahkan CAGR-nya sendiri ya, untuk perhitungan secara startup-nya ya, itu di atas CAGR itu 46% gitu ya. Kalau dari laba brutonya itu 50% lebih gitu ya. Nah, itu memang ada teorinya, kalau misalnya perusahaan itu rugi, tetapi CAGR-nya di atas 40% gitu ya, itu sebenarnya itu masih bisa terbayarkan sebetulnya gitu ya, karena memang perusahaan ini mengincar pertumbuhan yang cukup masif gitu ya, namanya juga growth stock gitu ya. Jadi yang diincar itu memang pertumbuhan dari sisi bisnisnya ya. Sebetulnya kalau mereka istilah kasar itu bakar uang atau mereka tidak melakukan biaya untuk promosi gitu ya, itu bisa aja mereka untung, tapi mereka lebih memilih membesarkan perusahaan ini, maka itu mereka mengundang investor yang ada di Indonesia untuk masuk ke ekosistem GoTo gitu ya. Dan bahkan nanti rencananya akan listing lagi ya di New York Stock Exchange gitu ya, di Amerika, di US gitu ya, dengan dana yang jauh lebih besar. Nah, tentu saja ini akan semakin membuat ekosistemnya itu menjadi semakin padat modal gitu ya Pak, dan bisa berkembang dengan baik kayak gitu ya. Kalau saya sih antara tadi GoTo dengan Bukalapak, saat ini saya lebih cenderung melihat ke GoTo sih Pak ya, karena dari sisi bisnisnya dan juga dari ya apa persiapan mereka sebelum IPO itu sangat rapi sekali gitu ya. Jadi dan perusahaan ini juga dari pengaturannya itu cukup rapi, artinya karena perusahaan ini perusahaan publik ya, di mana banyak orang yang terlibat di sini gitu ya, dan diatur sedemikian rapinya ya. Saya rasa ini bisa jadi contoh buat perusahaan-perusahaan startup lainnya yang nanti akan IPO di bursa. Saya rasa bisa dibilang sukses lah untuk GoTo ini, Pak. Oke, mungkin ada kekhawatiran di sebagian investor akan GoTo ini, Mas. Jadi banyak yang khawatir ini merupakan exit strategi jadi investor lamanya nih. Nah, tapi kan tadi kan disampaikan bahwa untuk investor lama kan di lock sahamnya ya ini ya. Di lock, betul. Betul. Iya, jadi mungkin kekhawatirannya ini agak-agak ya mungkin agak terhapuskan sedikit ya. Tapi kalau kita melihat bahwa GoTo nanti juga berencana dual listing ya di NYSE, saya yakin kalau nanti sudah jadi
apa namanya listing di NYSE juga otomatis kan jadi kas-nya kan jadi bertambah kan karena dana perolehan apa namanya IPO-nya kan jadi bertambah besar kan. Kalau kemarin Bukalapak sekitar 21 T, Ya. nah kalau Goto ini kalau nanti setelah apa namanya di New York-nya ini listing, saya yakin pasti akan melebihi dari cash-nya dari si Bukalapak. Jadi ya mungkin sesuai dikatakan oleh Mas Yasi tadi, dari sisi ini juga Goto lebih ini daripada lebih oke daripada Bukalapak. Ya, Nah, betul, Pak. ini saya masih ada satu lagi tadi belum disebutkan oleh Mas Yasid nih. Ada satu saham konsumer juga ya yang beberapa minggu ini mungkin sudah hampir sebulan ya. Ini Ya, harganya turun cukup lumayan ya, hampir 10% ya. Sido oke. muncul Mas, Sido Mas. Nah, Sido ya. ini kalau nggak Oke. salah kemarin atau kapan tuh tadi saya baca ada berita apa namanya? Ada salah satu pemegang saham pengendali yang menjual kepemilikannya di situ muncul. Nah, ini prospeknya kira-kira gimana, Mas? Apakah ini terkait dengan penurunan harga situ muncul dari level 1000-an ke 900-an? Pertama, kalau kita lihat Sido muncul ya, sekarang kan harga masih bertahan di 905 ya. Itu Ya. ada ex-date ya, dari pembagian dividen gitu ya. Itu di tanggal 8 April ya. 8 April itu berarti itu hari Jumat kemarin, Pak, gitu ya. Jadi Cuma kemarin. hari Jumat kemarin. Jadi itu ex-date kemudian di hari Jumat dan efeknya mungkin berlanjut hingga saat ini ya. Udah nggak ARB lagi, turunnya udah lebih kecil kayak gitu ya. Jadi itu efek daripada setelah pembagian dividennya gitu Pak ya. Nah, dividennya dia itu biasanya setiap tahunnya Pak, itu di atas 5 atau bahkan 6% gitu ya. Tapi kalau sekarang aja kan 38 kita bagi gitu ya. 38 kita bagi misalnya 920 lah gitu ya. Nah, itu cuma kurang dari 15%, kurang dari 5% Pak, secara dividen yield gitu ya. Jadi kalau kita mengharapkan dividen dari saham Sido muncul ini, maka keuntungan yang didapat oleh investor itu tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu mungkin di situ investor kecewa Pak. Seperti itu ya. Jadi padahal pendapatan naik terus, labanya juga naik. Tapi secara dividen yield itu justru lebih kecil kayak gitu ya. Sedikit. Iya betul. Nah ini karena biasanya itu yang kalau sudah menginjak 6%-an itu biasanya sudah menjadi dividen stock ya. Dividen stock itu biasanya untuk pergerakan harga sahamnya itu tidak terlalu bullish Pak gitu ya. Kalau kita lihat dalam setahun ini kan harganya kan sekitar 880, 870 ya, 860 bahkan ini di 900-annya juga tipis ya. Ini sekitar 905 gitu ya. Jadi hampir nggak bergerak kemana-mana. Harusnya sih dengan dengan pergerakan harga saham yang naiknya agak lebih lambat gitu ya, dividennya cukup besar gitu ya. Maka itu biasanya efeknya itu pada saat ex-date itu nggak terlalu terhit gitu lah Pak ya, nggak terlalu besar gitu dampaknya. Kalau ini kan memang secara dividen yield itu tadi kita, udah saya hitung ya, itu di bawah 5% ya, di bawah yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Apalagi ditambah sentimen tadi ya Pak ya. Nah ini ya bisa membuat adanya penurunan kayak gitu ya. Padahal ini saham yang termasuk yang terkenal defensif gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, saham ini mempunyai potensi ke depannya gitu ya. Secara valuasi memang agak over value ya, saya lihat ya. Dengan ROE 36% ini gede loh Pak gitu ya. Tapi PBV-nya sudah 7,82 gitu ya. PR-nya pun 21,5 gitu ya. Memang ini agak mahal sehingga kalau investor profesional dia berhitung itu dia kadang-kadang nggak mau masuk banyak Pak. Mungkin untuk ya diversifikasi aja lah, misalnya reksadana gitu ya. Karena memang sudah price in harganya secara valuasi gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang lain itu mungkin lebih murah ya seperti KLBF kayak gitu dibandingkan dengan peers ya gitu. Jadi saya lihat memang ya Sido ini memang harganya sudah mahal, kemudian baru bagi dividen, kemudian mungkin ada tadi entah itu isu atau fakta bahwa ada owner ya tadi pemilik saham yang menjual sahamnya kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau secara bisnis ya, Sido muncul ini merupakan pemimpin, Mbak, di bidang
obat-obatan yang herbal kayak gitu. Itu pemimpin sebetulnya. Jadi ada Iya, potensi betul. akan terus berkembang buat teman-teman yang view investasi di Sido ini long term kayak gitu ya. Ya Long term ya. minimal 3 tahun ya. Sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya. Apalagi dividennya juga menarik sebenarnya. 4-5% juga lumayan lah gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat dari harga saham aja. Kalaupun harga sahamnya nggak naik, dikasih dividen 5% tiap tahun, itu udah lumayan lah daripada dia di atas deposito gitu Pak ya. Saya rasa sih nggak perlu terlalu khawatir dengan Sido ini Pak. Oke, siap. Nah, kalau kira-kira ada teman-teman mau masuk nih di level berapa nih, Mas? Oke, baik ya. Coba kita lihat ya. 80-an bukan ya? Yang jelas sih ini di bawah 900 ya Pak ya. Cuma untuk Ya, pasnya itu Sido ya, kita lihat ya. Nah, saya katakan tadi ya, kalau kita lihat dari trennya, Sido selama misalnya kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya, itu jelas uptrend ya Pak ya. Memang ada koreksi secara minor ya, dari harga 1000 turun menjadi 900 itu, memang itu disebut dengan koreksi minor gitu ya. Ya, ini pergerakannya sebenarnya masih downtrend ya. Sebetulnya di level 910 itu merupakan support, tapi sudah tertembus gitu ya. Kalau mau ambil lagi, bagusnya tuh di 860 ya. 860 hingga ya. 870 gitu ya. Nah, itu merupakan level support yang lumayan kuat gitu ya. Kalau misalnya tembus lagi, support kuatnya itu ada di 770. Jadi 870, 770 ya, itu merupakan support yang kuat gitu ya. Untuk saham ini gitu ya. Oke. Jadi 870 apa itu 770 ya untuk Iya. level kalau teman-teman mau masuk. Iya. Oke. Nah, nah sekarang kita akan bacakan pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Sebentar. Nah, ini apa namanya? Ada yang bertanya nih Mas tentang di bulan Ramadan. Polisisnya dari siapa ini ya? Nah ini. Ya, emiten yang Acil ya. membagikan sahamnya di bulan Ramadan ya. Oke, ini eh, oke, yang terdekat itu ada IS ya. Itu kecil 1,52, kemudian ada Prodia ya, 397 ya. Prodia. Prodia itu 397 per lembar saham. Kemudian ada Java ya. Ada Java tuh 60 Java. rupiah. Ada LPPF 250. Bank NISP juga membagikan 22 gitu ya. Ada SMGL juga. SMGL sudah hari ini ex-date ya Pak ya. Hari ini ex-date. Jadi SMGL, Nikel, Good, NISP, LPPF, JPFA, ya PRDA gitu ya. Ya ini memang belum saham-saham yang ini ya Pak ya, yang batu bara nih mungkin next ya nih setelah Lebaran gitu ya, itu akan cukup besar kayak gitu ya. Dan kalau bisa memang untuk biar tidak terkena dividen lab itu membelinya sebenarnya agak jauh-jauh hari gitu ya, 2 atau 3 minggu sebelumnya, karena biasanya Betul, iya. mendekati KUM Iya, itu ada kenaikan gitu Pak ya, dan setelah mendapatkan dividen biasanya banyak investor iya, melepas betul. kayak gitu. Ya. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman mau beli nyari dividen, apalagi yang apa namanya dividen yieldnya gede, memang harus jauh-jauh sebelumnya. Kalau sudah mendekati, bisa sudah udah kadung naik ya. Jadi apa namanya, kalau cuma apa namanya istilahnya mau nyari spread dari kenaikan harganya agak terlambat. Nah, itu tadi saham-saham yang membagikan dividen ini sudah disampaikan oleh Mas Yasid. Ini Mas, emiten WMUU, Widodo Makmur Unggas ya. Nah, ini kayaknya Oke, core consumer ya. juga ya ininya. Hari ini WMUU, koreksi terus. Nah, ya WMUU itu sektor consumer cyclical ya, dan ya cyclical.
Betul. Sebelum bulan puasa dia memang ada kenaikan uptrend ya. Kemudian di beberapa hari Betul. terakhir ini ada koreksi seperti itu ya. Eh, Hmm. ya sebetulnya potensinya ada ya buat saham-saham poultry seperti itu ya. Karena biasanya nanti setelah Lebaran itu kan ada libur panjang. Pemerintah itu membuka untuk Ya. cuti bersama gitu ya. Ini konsumsinya pasti meningkat Hmm. ya. Orang Indonesia dimanapun mau dia lagi liburan atau di rumah makannya pasti ayam gitu ya. Jadi ini ada Ya. ada ada potensi lah Pak. Kalau menurut saya WMUU ini secara sentimen dia belum berakhir gitu ya. Dan Hmm. kita lihat kalau indikatornya ini pakai yang ADX nih ya untuk mengukur Hmm. tren kekuatan gitu ya. Itu masih di level 40-an ini. Sebenarnya ini masih bisa harusnya masih bisa naik ini ya. Oh. Oke. Ya kalau kita lihat kan memang Cuma, sudah tembus EMA 21 ya. EMA 21 oh, mungkin sedikit lagi ya. Sekarang harganya di 150-an gitu ya. Di 145 nih ya. ya Oh, saya lihat satu tuh ada bentuk apa hmm, namanya double top deh itu kayaknya. Kayaknya memang double top harusnya ya. baliknya di 145-an nih. Kayaknya ya kan bentuknya ini double top ini sudah break. Hari ini sudah break. Nah, Ya, dia seperti membentuk ada huruf W-nya juga ya, Pak ya. ya, Ya memang ada koreksi huruf M. sebentar dan ada potensi dia melanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Apalagi dia sudah di bawah MA 20 gitu ya. Eh, Hmm. ya mending kalau mau kita ambil di level-level support lah. Itu merupakan level pembelian yang cukup baik Ya, sebetulnya gitu ya. Ya kalau bisa dapat di bawah 150, kemudian nextnya di bawah 140 itu udah level support banget ya. Itu best price lah kalau menurut saya ya. betul. Iya, Ya, 150 sih kalau menurut saya sih oke kalau mau ditunggu ya karena kalau dilihat dari target double top sih memang di bawah 150 sih. Kalau iya, memang dia apa namanya formnya double top biasanya sih kalau setelah mencapai target ini harusnya dia ada pembalikan ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa tunggu di bawah 150 kalau mau masuk lagi. iya, Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Gurinti. Bagaimana dengan prospek saham? Wah, ini tadi belum dibahas juga nih, Mas. iya, Prospek saham consumer goods di tengah naiknya harga bahan baku karena efek perang Rusia. Nah, ini yang menarik juga ini. Prospeknya gimana iya. ini, Mas, saham-saham ini? Consumer good ya. Memang banyak yang bahan bakunya itu gandum ya. Gandum naik sangat Hmm. tinggi sekali gitu ya. Tentu saja ini menekan Ya, ya. Itu sudah kelihatan ya di saham good pada saat perang Rusia itu ya. Itu terjadi penurunan. Sebenarnya bukan hanya good aja ya. Tapi ada di Unilever, INDF itu juga mengalami penurunan. Coba kita lihat ya. Ini ya, ya di saham good ya. Saham good ini dia sempat bergerak sideways ya. Sempat terjadi penurunan tapi sedikit aja di level supportnya di 480. Kemudian dia cenderung mengalami kenaikan ya. Bahkan ini saham yang termasuk yang defensif ya, karena dia setiap kali dia mengalami penurunan dia rebound lagi. Jadi di candlenya tuh ada banyak ekor di sana gitu ya. Nah ini strateginya adalah tetap beli di level-level support ya, misalnya di level 500 gitu ya. Sekarang kan harganya berapa nih? Harganya sekitar 540 ya untuk good ya. Ya, di 540 ya. Mungkin mendekati 500 bisa di average down atau bahkan di bawahnya gitu ya. Ya, secara sentimen sih eh, ya ini memang bahan baku ini membuat apa ya? Membuat tekanan kayak gitu ya dari sisi si produsen gitu ya. Karena di satu sisi dia tidak bisa menaikkan harga secara secara bebas gitu ya, tetapi bahan bakunya naik kayak gitu ya. Ini dari sisi kinerja ini pasti memberikan tekanan kayak gitu ya. Tetapi kita lihat juga konsumsi masyarakat ini sudah mulai pulih sehingga uh,
daya belinya itu meningkat gitu ya diperkirakan ya di bulan-bulan Ramadan ini, sehingga sahamnya ada potensi secara resiko itu tidak turun terlalu dalam gitu ya, atau bahkan mungkin ada rebound-rebound kecil kayak gitu ya. Ya, saya rasa sih cenderung wait and see ya, cenderung stabil ya di harga-harga sekitaran sini aja gitu ya, baik untuk Good, INDF maupun Unilever dan yang lain-lainnya gitu ya. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan bagus lagi nih, Mas. Ya, Eh, apa yang menyebabkan saham consumer kadang bergerak naiknya tidak bersamaan, padahal masih satu sektor? Misalnya ayam-ayaman ya, mungkin poultry ya. Java ya. sudah rally, tapi Cepin masih belum. Nah, seperti ini mending kita ke Java atau ke Cepin, atau ayam-ayaman atau poultry lain yang belum jalan. Nah, terima kasih sebelumnya. Ya, ya pertama kan ini kan terjadi asymmetric information ya di kalangan para investor. Ada yang secara analisa dia sudah baik, misalnya menggunakan rasio kayak gitu ya. Jadi untuk saham-saham poultry yang mahal, kecenderungan mereka nggak masuk ke sana. Mereka masuk yang masih under value kayak gitu ya. Sedangkan investor yang belum terbiasa melakukan analisis fundamental hanya yang lihat misalnya lihat harganya atau ikut-ikutan gitu tuh beli di any price lah gitu ya, atau secara teknikal dia lihat belum ada pergerakan, dia mungkin beli tapi dalam jumlah yang sedikit kayak gitu ya. Nah ini yang menimbulkan harganya nggak kompak kayak gitu ya. Tetapi ketika misalnya ada insentif pemerintah gitu ya untuk sektor konsumer kayak gitu ya, untuk industri poultry gitu ya, itu biasanya naiknya kompak kok gitu ya. Dan saya rasa sih masih kompak-kompak aja, asalkan kita melihat dari uh, uh, apa holding period yang lebih panjang. Misalnya 1 bulan, itu biasanya masih inilah ya, masih kompak tuh naiknya gitu ya. Tetapi ada yang naiknya tuh tinggi banget, ada yang enggak kayak gitu ya. Nah ini memang dinamika pasar kalau seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat sih untuk poultry ini lihat aja uh, yang cenderung murah harganya. Salah satunya adalah misalnya JPFA gitu ya. JPFA ini lumayan sebetulnya ya dibandingkan dengan Cepin. Kalau kita lihat di mana ROE-nya tuh 16% dan PBV-nya masih 1,5-an gitu ya. PER-nya pun 9,5 kayak gitu ya. Ini seiring dengan nanti daya beli, tingkat keramaian di masyarakat itu meningkat, maka kinerjanya itu akan naik dia memang ya, seperti itu ya. Oke, jadi antara Cepin dan Java, Mas Isid lebih prefer ke Java ya, Mas ya? Java ya, karena Java secara ya. valuasi lebih murah gitu ya. Secara valuasi lebih murah daripada Cepin, ya. Cepin ya. Iya. Nah, oke. Terus apa lagi nih? Nah, ini mungkin kita geser sedikit Mas, bukan ke konsumer ya. Tadi ada banyak yang nanya nih Mas. Saya juga lihat saham ini juga hari ini kayaknya ARB nih Mas. ADMR nih. Tadi banyak yang nanya nih. Banyak yang penasaran ADMR kenapa ini? Nah, Ya, ADMR ya. ada mineral ya. Ya, ada mineral ini sebetulnya masih dalam tren kenaikannya dia ya. Dia masih di atas EMA 21 kayak gitu ya. Ya memang ada tanda-tanda penurunan ya berupa pola yaitu bearish bearish harami gitu ya. Ya betul ya, bearish harami kayak gitu ya. Ini sebetulnya kalau pola candle seperti ini sebenarnya kekuatannya nggak kuat-kuat banget gitu ya, nggak memberikan sinyal penurunan yang cukup kuat gitu ya. Artinya sedang-sedang aja gitu ya. Kalau kita lihat volume ya volumenya memang agak tinggi sedikit ya. Jadi ini ada potensi kembali turun sebetulnya gitu ya. Tapi ini masih dalam fase tren kenaikannya gitu ya. Sekarang harganya pun di 2.800-an gitu ya. Sebenarnya kalau secara valuasi ini sudah mahal sih ADMR gitu ya. Jadi udah agak-agak di pucuk gitu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga sebetulnya gitu ya. Apalagi ARB ada potensi ini turun lagi gitu ya. Memang ROE-nya besar saham ini ya, 76% gitu ya. Ini layak memang dihargai premium kayak gitu ya. Apalagi harga komoditas mineral di tingkat global itu juga cukup tinggi Pak saat ini gitu ya.
Dari sisi batu bara, yang energi maupun yang misalnya nikel, emas dan lain-lain itu cukup tinggi memang gitu ya. Dan ini efeknya mungkin baru terlihat di laporan keuangan kuartal 2 kayak gitu ya. Mulai diumumkannya awal-awal semester kedua gitu ya. Ini akan cukup baik sepertinya kayak gitu ya. Karena biasanya produksinya itu cenderung ditambah kalau harganya itu tinggi. Jadi dari sisi pendapatan pun berpotensi akan terjadi kenaikan dan sentimennya akan cukup baik, secara valuasi juga akan cukup terjaga sebenarnya ADMR ini gitu ya. Jadi Betul. ARB ini mungkin 1-2 hari kemudian dia ada potensi untuk kembali melanjutkan trennya ya. Saya belum lihat adanya reversal di sini. Pembalikan tren dari tren naik menjadi tren turun gitu. Ya. Betul. Nah, tapi coba teman-teman harus mencermati ya, ini kan masih trennya naik nih. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ini trennya sudah patah, nah ini sudah harus hati-hati nih, kemungkinan dia arahnya bakal turun ya kan. Selama ini masih dalam sampai ke masa biasa tadi, trennya masih ikut tren naik. Tapi kalau sudah patah, mungkin di area, saya nggak tahu ya, mungkin di sekitar 23 atau sudah closing di 2.200-an, nah itu kayaknya sudah trennya sudah patah itu. Jadi teman-teman mungkin hati-hati, dicermati. Kalau memang trennya patah, biasanya sih dalam beberapa waktu dia pasti akan turun dulu ya. Jadi kalau mau masuk lagi mungkin harus dicermati ya, dicermati kapan waktu masuknya. Karena hati-hati kalau misalnya ARB besok ARB lagi, kalau memang patah trennya ya jangan masuk dulu. Gitu. Ya, kalau saya lihat nih ya, ARB-nya tadi menjawab setelah ARB ini ada potensi akan kembali memerah gitu Pak ya. Nah, mungkin bisa dicermati lower level dari candle-candle sebelumnya. Kalau memang sudah tertembus tuh misalnya 3 candle kayak gitu ya, ini ada potensi akan terjadi penurunan lebih lanjut gitu ya. Jadi dari lower low-nya, sekarang saat ini kan terjadi lower high terus nih, ya kan. Begitu lower low-nya ini sudah mulai tertembus gitu ya, apalagi dengan tanda-tanda ARB ini, ya ada potensi ada koreksi. Nah, koreksinya itu biasanya setengah daripada tren naiknya dia yang terdekat gitu ya. Kalau sekarang di 2.800 dia mulai start itu dari misalnya dari 1.500 gitu ya. Sekarang harganya di 2.800 gitu. Berarti ini kan ada 1.300 gitu ya. 600 poin dari sekarang itu mungkin akan menjadi level support gitu ya. Berarti sekitar di level 2.200 nih, Pak. 2.200 itu akan menjadi level supportnya dia. Kalau itu tertembus mungkin lepas saja atau ya agak hati-hati lah gitu ya. Betul. Ya. Nah, oke. Sudah ya. Tadi sudah, karena tadi banyak yang nanya ADMR, jadi saya selipkan pertanyaan di sini. Ya jadi apa namanya, buat mungkin banyak di sini teman-teman yang masih bergabung dengan Ajaib Investasi dan masih belajar. Kalau yang baru bergabung, monggo silahkan nanti bisa mengikuti kelas sekolah pasar modal ya. Yang diselenggarakan oleh Ajaib Investasi bersama dengan ITS Kalteng besok hari Kamis tanggal 14 April mulai jam 14 sampai jam 16 ya. Nanti untuk link pendaftarannya bisa lihat di postingan di Ajaib Investasi ataupun di ITS Kalteng. Jangan lupa dari kami ada giveaway berupa apa namanya pulsa. Nah, nanti silakan kalau teman-teman tertarik silakan mengikuti sekolah pasar modal ITS Kalteng bersama Ajaib Investasi tanggal 14 April hari Kamis jam 14 sampai 16 sambil nunggu waktu berbuka puasa. Nah, oke. Ini saya apa namanya? Saya promo SPM ini karena ada pertanyaan menarik ini Mas. Ini kayaknya dari investor pemula ini. Dari mungkin Mbak ya. Hamidah Hanifah ya. Kak, baiknya saham itu di hold berapa lama? Sedangkan harganya turun drastis. Nah, ini biasanya investor-investor pemula yang menanyakan seperti ini. Nah, ini jawabannya Mas gimana, Mas? Ya, sebelum kita menentukan level harganya berapa, kita lihat dulu sahamnya saham apa gitu ya. Kalau memang saham itu saham bagus kayak gitu ya. Sahamnya saham bagus dengan catatan misalnya pendapatannya selalu naik kayak gitu. Itu kan bisa dibaca di berita atau di Ajaib itu di buka menu sahamnya, misalnya saham Java gitu ya. Kemudian pilih yang financials gitu ya. Nah, itu ada tren pendapatan, tren laba bersih kayak gitu ya. Cash flow juga ada, hampir lengkap lah ya gitu ya. Kalau misal itu senantiasa bertumbuh gitu ya, bisa dipastikan saham itu bagus. Apalagi misal likuiditasnya juga bid dan offernya itu volumenya itu juga cukup terjaga gitu ya.
Nah, itu bisa kita andalkan. Kalau turun terus, lebih baik di average down dulu, gitu ya. Di level-level supportnya dia, gitu ya. Saya nggak tahu ini saham Betul. apa ya. Di level-level support itu dibeli lagi, gitu ya. Kalau turun lagi, dibeli lagi, kayak gitu. Supaya apa? Supaya rata-rata pembelian kita tuh jadi turun, gitu ya. Ketika ada sentimen bagus, saham ini naik, gitu ya. Maka yang kita kejar itu bukan di harga rata-rata pembelian yang awal, tapi sudah yang terakhir, yang sudah lebih rendah. Maka ngejarnya untuk nggak ruginya itu lebih lebih gampang sebetulnya kayak gitu ya. Jadi lakukan terus average down dengan catatan sahamnya bagus. Tapi kalau misalnya sahamnya itu memang secara sentimen nggak bagus, kinerjanya juga nggak bagus, misalnya saham gorengan gitu ya, lebih baik cut loss saja gitu ya. Dan jangan pernah masuk ke saham-saham itu lagi. Itu ya itu menjadi pembelajaran juga, Pak. Pembelajaran kan juga berharga juga ya. Tapi ya asal jangan sering-sering juga ya. Jadi kita belajar kalau memang nggak ngerti ritmenya dari saham itu, ya jangan masuk lagi gitu. Itu jadi pembelajaran buat investor gitu. Dan jangan merasa kecewa gitu ya. Pelajari lagi saham-saham yang lainnya gitu ya. Ya. Oke, nah itu tadi. Tapi mungkin saya tambahnya Mas, kalau tadi pertanyaannya kan baiknya saham itu dijual berapa lama? Sebelum membeli saham tuh paling nggak kita harus punya nih tujuannya itu buat apa, ya kan? Terus horizon investasi kita berapa lama? Nah itu kan nanti akan menentukan kita beli saham yang seperti apa. Ya, jadi kalau untuk jangka panjang, untuk tabungan ya mungkin kita nggak mungkin beli saham-saham yang second line ya, atau yang saham-saham yang apa namanya sektoral ya, yang masuk apa namanya mungkin kayak sektor-sektor yang pertambangan atau perkebunan, karena itu kan terkait dengan kenaikan harga komoditinya. Nah, selain itu kalau dari pertanyaan ini kayaknya ini mungkin ya, kalau saya baca kemungkinan ini jadi investor kecelakaan Mas. Jadi mungkin niatnya trading ya kan, ternyata mungkin telah jual, harga sahamnya turun jadi investor. Jadi teman-teman kalau mau trading tetap harus dilihat dulu targetnya, mau profit berapa persen, terus harus juga punya target apa namanya, kalau turun berapa persen harus berani dan rela untuk cut loss. Jadi harus disiplin. Tapi seperti dikatakan Mas tadi, ini adalah proses pembelajaran. Nah, asal jangan sering-sering belajarnya. Kalau terlalu sering ya nanti makin lama duitnya habis ya kan, rugi terus. Nah, gitu. Ya, itu maksudnya adalah terus coba saya punya trading plan, Mbak. Itu maksudnya, trading plan. Tapi sebetulnya secara normalnya, harfiahnya ya, investasi saham itu normal itu 1 tahun atau di atas 1 tahun gitu ya. Kemudian kalau mau pendek banget, yang namanya kita investasi kan jangka panjang gitu ya. Kita menghindari resiko dari fluktuasi naik turunnya secara harian, mingguan ya. Lebih pendek-pendeknya lagi minimal 3 bulan. Karena kenapa? Di situ laporan keuangan 3 bulan itu dirilis dan ada hasilnya gitu ya. Terserah investor bisa mengambil keputusan apakah menjual atau membeli berdasarkan laporan 3 bulanan tersebut gitu. Oke, nah ini tambahan dari Mas Hasid. Jadi paling penting kita harus punya trading plan, nah itulah. Sebelum kita kalau mau trading ya harus punya trading plan seperti apa. Kalau mau jadi investor jangka panjang, kita harus punya gambaran mau berapa lama horizonnya. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman bisa memilih saham yang mana yang mau apa namanya dibeli. Begitu. Terus ini apa lagi nih yang pas ini ya? Oh, ada yang nanya di luar apa namanya sektor consumer ya. Karena banyak nanya SMGR nih. Ini kenapa kok jatuh ini SMGR? Ya, SMGR ya. Ya, SMGR. Ya. Ini terjadi gap down sebetulnya ya. Ada potensi ini akan terjadi penurunan lagi, tapi ada potensi ini akan mulai terbatas di level sekitar di bawah 6.100 ya. Harganya sekarang masih 6.400-an kalau nggak salah. Ya, ini terkait, kalau saya rasa terkait dengan pendanaan untuk ibu kota negara atau IKN ya. Kan SoftBank itu nggak jadi gitu ya. Dan pemerintah itu rencananya mau crowdfunding gitu ya Pak. Dan ini kan nggak mudah juga sebetulnya gitu ya. Jadi pemerintah perlu bekerja keras untuk mencari pendanaan dari IKN ini. Otomatis kan prospek daripada industri semen termasuk di sini adalah SMGL itu kurang prospektif lah. Sebenarnya nggak juga ya, karena kita lihat kan tol Sumatera itu dibangun gitu, membutuhkan banyak semen juga.
Belum lagi infrastruktur di Iya. daerah-daerah lain itu juga cukup masif gitu ya. Ya, kemudian kita lihat kan dari sektor tambang kita dan juga komoditas itu kan bagus gitu ya. Nah itu permintaan untuk akan bahan baku bangunan itu harusnya juga meningkat gitu ya. Makanya setelah di dekat-dekat level support tadi ya, sekitar ini ada potensi akan terjadi rebound kayak gitu ya. Kemudian ya kita perlu mengamati situasi lagi gitu ya. Apabila memang sentimennya kurang begitu baik, maka ada potensi ya terjadi penurunan lagi. Tapi sebetulnya dari bulan November ya tahun lalu ya, ini sebenarnya downtrend. Dan sekarang itu sebetulnya sudah mulai melandai gitu ya. Udah mulai sideways gitu ya. Tapi tetap aja kalau mau Betul. beli ya di level-level support 6.000 itu juga cukup bagus gitu ya. Atau di bawah 6.100 juga udah bisa mulai cicil sebetulnya. Betul, ya. Kalau kita lihat memang kalau sekarang sih memang polanya sideways ya, mulai dari bulan Februari kemarin ya, Iya, sudah arahnya sideways. Jadi kita lihat juga polanya sideways itu ada pola pembalikan di level berapa. Nah, nanti kalau bisa dapat di 61 lebih bagus lagi gitu. Jadi iya, akan sampaikan betul. oleh Jadi Mas mesti Yasin. nunggu lagi Jadi di 6.000 ya, karena ini juga RSI-nya ini belum mencapai level oversold juga gitu ya. Kemungkinan di level betul. di Nah, bawah 61 itu sudah memasuki area oversold gitu ya. Ini bisa dipertimbangkan ya untuk memakai indikator karena ini sideways ya, indikator RSI, hmm, stochastic slow itu bisa atau stokastik ya itu bisa dipakai buat hmm, khususnya saham SNGR ini. Belilah atau mulai average down lah pada saat dia memasuki level oversold dan nanti ketika sudah hmm, 50% dari RSI-nya ke atas ya itu bisa dipertimbangkan untuk hmm. dijual kayak gitu. Iya. Oke, jadi Ya, tadi yang nanya SMGR ya, kalau mau beli pada saat RSI-nya sudah memasuki level oversold. Ini masih belum masuk ya, kalau saya juga masih belum masuk. Nanti kalau sudah mulai masuk agak turun, nah itu mungkin kalau mau beli bisa di level-level sekian. Nah, ini karena sudah menjelang 1 jam ya, ya, ini ada pertanyaan menarik nih. Ada yang nanya, stock pick Mas, dari Mas Yasid apa ini? Untuk apa namanya, dari Ajaib, untuk jangka pendek ini, apalagi mendekati Lebaran nih. Stock pick-nya apa aja, Mas? ya stock pick ya teman-teman ya. Saya perlu Hmm, ngecek dulu ini ya. Kita lihat ya. Ini perbankan, properti turun gitu ya, basic industry juga cenderung turun, banyak yang turun sebetulnya, tapi mining juga turun, oke. Kemudian perdagangan juga turun, agri ya, ya saya rasa sih masih tetap temanya berhubungan dengan Lebaran ya Pak ya, dengan Lebaran gitu ya. Lebaran Misalnya ya. saham-saham, misalnya CPO itu juga masuk karena kan banyak digunakan untuk memasak juga gitu. Kemudian Java Cepin dari sektor consumer cyclical bisa dipertimbangkan, RALS, Hmm, LPPF itu juga bisa. Kemudian hmm. eh, saham-saham ya tadi misalnya kayak Jasa Marga, kemudian juga Telkom itu juga bisa dipertimbangkan, Era Jaya juga bisa. Yang tadi aja Pak kita bahas gitu ya, itu masih bisa Oke. dipertahankan ya untuk beberapa bulan kemudian gitu. Oke. Nah, tadi yang nanya stock pick, nah Mas Yasin ini ngasih cukup banyak ya. Kalau sektor CPO yang masih apa namanya related dengan Lebaran ya, Iya, karena biasanya kalau orang Lebaran itu, apalagi kalau di bulan puasa ya, eh, sahur sama buka ini kan pasti masak ya kan, masak pasti banyak yang menggunakan apa namanya minyak goreng dari sawit. Nah ini berarti kebutuhan akan apa namanya minyak goreng ini pasti akan meningkat seiring dengan mendekati apa namanya Lebaran. Terus kemudian betul. tadi ada saham-saham poultry seperti Java dan Cepin, terus kemudian ada Jasa Marga tadi yang sudah kita bahas di depan tadi. Jasa Ya, Marga karena orang kalau mudik dari Jakarta ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur itu pasti lewat tol Trans Jawa. Kemudian Telkom ya terkait dengan apa namanya telekomunikasi,
Ya, orang kalau apa namanya sekarang ini apa namanya sambil menunggu waktu berbuka puasa atau sahur, kadang orang kan sambil main game ya, game online itu. Nah itu kan juga butuh apa namanya paket data. Nah itu yang Betul. mengakibatkan apa namanya pemakaian melonjak. Terus kemudian ada juga tadi Era Jaya. Nah tadi di depan Mas Desi sudah ngomong nih. Orang kalau Lebaran itu kadang beli gadget baru supaya apa? Pas mudik itu kelihatan, wah ini sukses ini di apa namanya, ya kan? Wah gadgetnya baru nih, wah berarti di sana tuh berhasil. Padahal belum tentu ya kan? Kalau ditanya apa namanya, itu iPhone berapa? iPhone 13, maksudnya 13 kali bayarnya ya. Nah, Iya. kelihatan keren padahal nyicil. Nah, terus tadi apa lagi Mas ya? Selain itu ya, udah ya kayaknya ya tadi ya. Iya, media juga bisa sih Pak, media itu ya. Juga Media juga cenderung. bisa, iya betul. Terutama Media, SMA itu kan sentimennya adalah dia mendapat hak siar Liga Inggris untuk 3 tahun ke depan. Kemudian Piala Dunia dia juga dapat juga tuh Pak. Nah itu menarik tuh itu bukan sebetulnya. MTech-nya Mas ya itu ya? Iya, MTech itu anak perusahaannya kan SMA tuh Pak. MTech dan SMA tuh Oh, satu grup gitu ya. Itu mungkin cukup bisa mau. dicermati juga ya. Iklan-iklan juga banyak kan di Oke. bulan Ramadan ini. Betul. Ya, oke tadi itu ya. Tadi media SMA ya kan. Grupnya ada MTech di bawahnya ya. MTech itu yang punya video kok teman-teman langganan video. Nah, kalau yang suka nonton sepak bola atau NBA, nah itu ada di video itu. Ya sepak bola kecuali yang Liga Inggris ya. Kalau yang Liga Inggris kan sekarang masih dipegang oleh Mola ya, grupnya Jarum. Iya, Kalau mulai tahun depan udah itu beralih dipegang oleh MTech. ya oleh grupnya MTech ya, grupnya Ya, SDNA. Jadi ini salah satu apa namanya sentimen meskipun saya lihat kalau MTech ini masih turun ya konsolidasi ya setelah kemarin naik, tapi mungkin in the long term mungkin masih kita lihat. Kalau tahun depan biasanya kalau pemirsa penyuka Liga Inggris itu kan orangnya fanatik ya. Jadi kenapa siaran lebih mahal karena fansnya di sini lebih banyak. Jadi apalagi kalau harga jualnya lebih murah daripada Mola, saya yakin juga nanti pasti akan banyak yang beralih ke apa namanya ke video ya untuk betul. apa namanya untuk nonton sepak bola. Nah itu tadi teman-teman sudah dikasih tahu oleh Mas Yasid apa namanya stock picknya apa saja untuk di bulan Ramadan ini khususnya mendekati Lebaran. Saya ulang lagi tadi saham-saham terkait dengan CPO, terus kemudian ada Samarga, ada Telkom, kemudian Polri ada Java dan Cepin, kemudian ada Era ya, Era Jaya.